Karena king cobra tuh dia kalau nyerang dia sambil jalan. Sambil jalan. Dia gigit tuh sambil jalan. Oke. Jadi ya sekitar 2 meter aman kita dari 2 meter kurang ya, aman? 2 meter ya dia jalan matok bisa 2 Oke, meter. berarti kita hindari jarak Tidak. titik aman kalau ketemu menjauh segera ya, Ya 3 meter pokoknya ya? king cobra tuh kalau Oke, dilawan dia maju, Bang. maju, oke. Dilawan dia maju, tapi gertakan pertama. Ya ya, Gertakan pertama dia bakal maju, maju. setelah itu kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara podcast Unilak. Kita ngobrol bebas, dengan bintang tamu yang siang hari ini hadir dan kembali ke Universitas Lancang Kuning. Wes, Setelah 8 tahun di Unilak ya, bener? aku terakhir dari Unilak tuh 2019. 2019, ya dia adalah Amar PD, alumni dari Fakultas Kehutanan Universitas Lancang Kuning. Kuliahnya hampir 7 tahun. Nggak nyampe, Oh iya, 4 tahun. 4 tahun. Wih, 4 tahun. mantap, keren keren. 4 tahun di Universitas Lancang Kuning, kemudian dia wisuda, kemudian, meraih gelar sarjana, kemudian sempat juga bekerja di, pada perusahaan yang ada di Riau dan Sumbar, kemudian ternyata dia sekarang adalah fokus pada menjadi YouTuber atau konten kreator. Siang hari ini kita bicara tentang alumni, bebas. Podcast hari ini bisa bicara alumni, tentang mahasiswa, tentang dosen, prestasi maupun dunia pendidikan, pada khususnya. Selamat datang Amar di Siap, Bang. kampus Lancang Kuning. Siap, siap. Sehat? Kurang tidur. Oh, kurang tidur. Gimana, Iya. sibuk, ngonten ya? Ya sibuk konten, Oke, ya banyak lah. itulah salah satu resikonya jadi konten kreator ya, kurang tidur ya? Ya pasti kurang tidur. Oke, siangnya bekerja cari cuan, Malamnya bekerja, malamnya finishing ya? mikir, ngedit, Mikir, semua harus ngedit. dipikirkan untuk besoknya harus ngapain. Ya oke, Iya, besoknya harus ngapain iya, demi, para penggemar dan ya, demi penggemar dan masa depan. masa depan, wis. Ingin kami sampaikan juga Amar adalah, sosok muda yang sukses menjadi konten kreator yang menurut saya berbekal keberanian, kemudian tekad, semangat, dan kuat. Saya tahu betul perjalanan Amar yang menyukai dunia reptil atau alam liar ya. Yes. Sejak SMP kabarnya sudah menjadi atau menyukai daripada alam liar atau reptil. Kemudian masuk jurusan Fakultas Kehutanan yang betul-betul ia sukai, pada dunia lingkungan, kemudian dia terjun langsung pasca kuliah menjadi, konten kreator. Untuk itu hari ini, siang ini di podcast ini kita akan ulik-ulik sedikit, banyak juga bisa, mengenai Amar, bagaimana sejarah dia bisa menjadi sukses sebagai konten kreator, khususnya pada konten reptil dan penyelamatan, satwa-satwa liar, di Riau. Oke, Amar bisa jelasin? Bisa. Oke, silakan Mar, Abang lanjutkan. tanya aja baru aku jawab. Aku nggak ditanya Gimana bingung Mar, aku. pengalaman awal bisa menjadi konten kreator YouTube padahal awal-awalnya hanya menyukai dunia reptil khususnya ular gitu? Ya, awalnya sih nggak niat jadi YouTuber, Bang. Oke, terus kenapa bisa Nggak niat, Bang? cuma kan karena basic-nya Amar tuh ngerti di reptil ya. Jadi Oke, ya. reptil tuh kan di kalangan masyarakat tuh kan sebenarnya banyak yang belum paham. Ya, oke. Yang belum paham dalam arti, Oke. cara nangkapnya gimana, Oke. jenis-jenisnya itu Oke. apa aja kan jadi nggak tahu. Jadi ya kemarin iseng-iseng aja coba bikin kan, coba bikin bikin channel YouTube Oke, coba bikin ya. Perdana itu di tahun berapa tuh bikinnya? 2019. 2019. Ya, Oke. selesai kuliah tuh sekitar berapa, 3 Oke. 2 bulan setelah selesai kuliah baru coba Oke. bikin. Ya masih merintis ya, masih
masih teman-teman aja lah yang lihat Iya, gitu oke, kan, gitu. share Share, ya. jadi kan emang Amar kan sering ngisi edukasi tuh, Ya, benar. edukasi ke sekolah-sekolah, Ya. kampus, jadi kan ya di ini juga sih kalau misalnya di YouTube kan bisa lebih meluas edukasinya, Meluas, oke, lebih meluas, penyebarannya ya? penyebarannya lebih meluas lagi Oke. kan, memberikan informasi tentang reptil terutama yang misalnya yang ada di Riau atau Oke, Sumatera, iya, yang di luar Sumatera tuh nggak ada, oke. jadi mereka tuh bisa ngelihat. Nah, Ya udah di situ mulai ya berjalan berjalan terus, terus, mulai dari rescue sampai rescue, unboxing, unboxing, sampai berbagai jenis-jenis reptil ya disebutin lah tuh cara-caranya gimana. oke. Ada yang menarik dari Ammar ini, kebetulan juga dia adalah masih pengantin baru ya? Pengantin baru, Ammar? Bisa dibilang, Bisa dibilang ya? bisa dibilang. Oke, dulu waktu, nikahan kita juga datang, Wih, mantap. saya kira di Bulu Cina, rupanya di ujung bulu. Eee, Dulu Ammar ini, masih kos, Ya, sekarang sudah, bersama orang tercinta. Kalau dulu ngekos, ya. temen tidurnya adalah ular, ular itu sendiri. Tapi sekarang masih Masih ngekos. ngekos? Masih, karena Oke, ular tuh rumah tuh disewain untuk ular, cuma ular, oke kadang suka menarik. tidur situ juga. Oke menarik. Nah, eee, ular itu yang Ammar pelihara bahkan sampai dibawa ke kamar, macam-macam. Saya pernah lihat waktu masih di awal-awal semester 2 apa 3 di Fakultas Kehutanan, itu ngekosnya tidak jauh dari kampus Unilak, kira-kira 5 menit. Saya kaget pertama kali lihat ada ular kobra, ular piton, kobranya bukan semeter, 2 meter, tapi sampai 4 meter, saya kaget dia berani. Kemudian, eee, jenis apa lagi, Mas? Banyak Tiung ya? ada ular-ular Jelasin dong. hitam kuning, ada Nah, ular derik, terus nah, ular-ular ular eksotik lainnya. ada ular eksotik Pernah lainnya. juga pelihara buaya. Ye, jangan dipelihara buaya danan, jangan, Mas. Kemudian, saya ingin sampaikan informasi juga, sebelum Ammar menjadi YouTuber, Ammar ini, karena konten dan edukasinya dalam penyelamatan satwa liar, khususnya ular, pernah dimuat di berbagai media televisi cetak dan online. Dari RCTI, Metro TV, Lengkap, Lengkap, TV One, Rio Pos, Tribun, semua televisi sudah naik ya. sudah Bahkan di media-media internasional juga sempat naik, sudah itu gara-gara, ular kobra ya, king cobra. ular king cobra dulu pertamanya viral. Pertamanya viral king cobra, bagaimana seorang pemuda berstatus mahasiswa berani dan memelihara king cobra, kemudian diliput, berbagai media yang ada di tanah air dan luar negeri. Amar gimana, bisa ceritain ndak ketika diliput, kemudian apakah ada rasa senang, apakah itu menjadi perdana atau menjadi cerita awal, biasa tampil di mungkin diliput-liput, teman-teman media, mungkin kemudian lanjut ke menjadi YouTuber. Boleh cerita, Amar? Ya kalau diliput ya siapa sih nggak seneng. Jadi orang kan bisa bisa lebih tahu dia tuh siapa gitu Iya, kan. benar benar. Itu. Ya seneng lah Bang kalau Sen diliput, heeh. Pernah orang di kampung nanya, "Eh, Amar masuk TV rupanya?" Pernah? Sering banget, Sering di sering awal-awal dulu siapa sering. yang apa, Dulu kalau keluarga? misalnya awal-awal sebelum kuliah itu udah di Trans7 dulu. Di Dulu kan Trans7? ada programnya Berburu, Oke, cuma ya sekarang ingat. kan udah nggak ada lagi programnya itu. Ya, oke. Sebelum kuliah gitu, waktu itu pas lagi, pamaba, Ya. aku nggak datang karena lagi syuting di Siak Oke sama gitu. Trans7, Oke, nangkap menarik. buaya itu, Nangkap buaya ya? heeh. Nah dari situ awalnya ternyata Mar ya? Ramenya dulu ya pas syuting sama Trans7, karena Trans7 TV. Terus pas masuk medianya ya pas kuliah inilah, Kuliah ya? yang pas sama Walking Cobra itu King baru Cobra ya? meledak Viral tuh, ya? viral, Viral heeh. meledak, diliput di mana-mana. Nah kita lanjut ke apa, Amar, bagaimana Amar, memanajemen, menjadi konten kreator tadi sudah awal-awal ternyata, tidak direncanakan ya menjadi Nggak konten direncanain sama sekali, kreator, menjadi mhm. konten kreator. Bisa lanjut Amar, eee, perjalanan menjadi konten kreator awalnya itu kan, masih berstatus mahasiswa ya?
Udah wisuda, Udah wisuda? udah lulus, Udah lulus. udah. Boleh tahu, gimana proses melanjutkan produksi video kedua, ketiga, keempat, kemudian lanjut ke video sampai saat ini? Itu awal-awal pertama bikin bikin upload pertama kali di YouTube itu banyak kesalahan, Bang. Oke Kesalahan dalam arti itu, Amar tuh sebenarnya udah biasa ngomong di depan orang banyak, oke, tapi ketika di depan kamera iya. sendiri, itu nggak bisa. Sama Mar, aku Grogi, juga Bang, gitu juga. pasti grogi. Semua pasti Iya, begitu, nggak tahu kenapa, heeh, tapi ya lama-kelamaan jadi terbiasa, ya udah pas ada kamera iya. udah asal ceplos aja udah gitu. Sedikit beda Mar ya, Beda di banget. depan kamera ya? Ya, Walaupun tidak live dan, iya, walaupun siaran sendiri TV kita iya sendiri sendiri. tuh banyak yang salah, kadang videonya udah ngomong rupanya salah, Iya cut iya lagi, di-cut iya, lagi gitu. bener, Sebenarnya kalau jadi content creator itu merubah kita sendiri, kita merubah, oke. sikap Sikap sebenarnya, ya, pasti berubah. Dari awalnya pendiam jadi cerewet. cerewet, Mmm, tertata, rapi ya, iya, ngomong depan kamera ya, mhm. depan Apalagi kalau misalnya lagi collab gitu ya, iya, aku kalau collab sama orang itu nggak bisa banyak ngomong. oke. Kalau sendiri, itu full bisa setengah jam aku ngomong terus. Nyerocos. Iya, nggak tahu kenapa begitu. Berarti memang betul otodidak dan, pengalaman-pengalaman sendiri ya Ya, belajarnya? ya kebetulan memang ya tadi basic-nya di reptil, ya udah kita Reptil, salurkan aja di YouTube gitu. oke, Jadi memang yang yang kita disukai, yang yang dihobi? iya, ya di hobi Amar, Mmm, Amar hobi, Amar suka, Amar salurkan, selagi Amar oke bisa, Amar sebutin semua di YouTube. oke. Ngedit video awal-awal siapa? Ngedit video awal-awal aku dulu ada temen, Teman? diajarin sih, cuma Diajarin? bentar aja, habis itu Dasarlah, basic ya? dasar, habis itu Mhm, ngedit ngedit sendiri gitu. sendiri, kemudian, sampai pada tahap video ke berapa masih ngedit sendiri? Uh, udah berapa ya? Ada jalan ada jalan berapa ya? Ada 2 2 tahun? tahun 2 kayaknya tahun masih ada, ngedit sendiri? masih ngedit sendiri Itu itu. belum monetize ya? Monetize sih istilahnya ya? Udah Udah? udah, Oke. heeh. Awal-awal video pertama itu momennya tentang apa di YouTube? Dulu itu video pertama itu video-video ngasal sih, aku mandiin ular, Bang, Oh, ular mandi aku ular. di kamar Iya iya, mandi. saya ingat. Itu konten Iya video ngasal aja itu. iya. Ternyata yang nonton berapa Ya, video perdana itu? tahu sekarang berapa nih. Eee, Dulu masih dikit paling 100, 100, 200 gitu. 200 ya? Cuma pas meledaknya video aku tuh di YouTube itu, Ya. video aku yang, aku sama Viper terbesar di dunia. Hyper terbesar di dunia. Terbesar di dunia aku punya, nah meledaknya di situlah kemarin. Sampai Oke, subscriber-nya tuh sebulan tuh tembus sampai 15.000 15.000 dalam sebulan. peningkatan lonjakannya? Iya, tiap hari tuh Oh, ada 1.000, 2.000 oke. gitu. Mmm, Mar, begini, dalam membuat konten YouTube, Nah, Amar itu sebenarnya lebih kepada awal-awal ya, bikin konten, produksi konten atau dengan target untuk mengejar, subscriber-nya tadi? kalau Amar di YouTube dulu, nggak penting subscriber tuh nggak Awal-awal penting, ya? nggak penting, Oke sebenarnya nggak penting. Jadi jangan ngejar subscriber, yang penting oke. rajin upload, Rajin upload, thumbnail bagus, ya, judul bagus, judul isinya bagus, juga orang bisa nyontoh gitu kan. Jadi oke. udah rame. Mulai ya, dari mana belajar membuat judul bagus? Kalau dalam dunia jurnalistik biasanya judul begitu disebut clickbait gitu loh. Ya Nah, sebenarnya gimana nggak awalnya? clickbait, cuma Nah, lebih penasaran lah orang dilihat mungkin. dari, isi konten. Oh, isi Karena konten. aku kalau ngonten tuh nggak mikir judul dulu, Oke, ngonten aja dulu udah. konten Dari dulu, ngonten tuh dari awal sampai akhir, oke. mana kata-kata yang bagus nanti digabung-gabung jadi judul, Jadi judul ya, jadi judul. berarti setelah bikin produksi kita lihat materi lagi, Iya, materi ulang, mhm, mana akan cari judul yang terbaik gitu ya. iya. Oke. Berarti kalau sehari-hari Amar nih, tidurnya jam berapa sih Mas kalau boleh tahu? Sebelum nikah? Tidur. Iya Kadang jam berapa tidurnya? kadang jam 5 subuh baru Baru tidur, tidur? jam 4 jam 2. Pokoknya Oke. kalau tidur di atas jam 12, Tidur di atas jam 12? jarang di bawah jam 12. Jam 12 malam? Iya. Itu memang, produksi konten? Iya, Ngediting? pasnya lagi ngedit, udah selesai Iya ngedit kan, minum kopi kadang, iya udah minum kopi tuh nggak bisa tidur iya. sampai pagi. Bukan insomnia ya? Enggak Nggak ada ya? Tapi enggak, memang emang gitu, dari kuliah atau dari sebelum kuliah? dari kuliah. Mulai gitu? Gitu, ya ya. Karena kuliah kan sering begadang. Iya, bener. Apalagi ngumpul sama teman-teman ya. Ya, kumpul-kumpul. Oke, lanjut kita Mar, kemudian dari sekarang sudah berapa ratus, video yang diproduksi dan di-upload di apa namanya, di YouTube? Ada 200 video lebih kalau nggak Lebih salah 200 video ya? di YouTube.
kalau Eee, nggak salah ya. Abang pernah nonton video yang pengejaran buaya itu yang di apa, Oh, eee, di Pelalawan? Pelelawan? Ya. Abang tontonlah sampai habis, abang kira dapet buaya, rupanya boncos. Iya, Di video itu, sempat boncos yang nggak dapet ya buayanya? cuma nggak kerekam Nggak buayanya, nggak oh ya, kerekam. Aku pas di atas perahu, buaya iya, itu di depan aku, cuma iya, nongol kepalanya. iya, di rawa-rawa itu ya? Iya, di Kayak rawa-rawa. rawa-rawa kangkung apa genjer kalau nggak salah? Iya, Genjer Genjer, Genjer ya? heeh. Ah, benar. Kemudian eee, kenapa kalau saya lihat fokusnya Amar dalam membuat, konten kepada ular, padahal reptil itu kan banyak jenis. Ya kebetulan Ya, yang dapat itu gitu, terus oke, panggilan resiu juga rata-rata kalau nggak kobra, oke, ular piton, terus piton, ular king cobra king gitu, cobra, dan nah, ular-ular lainnya gitu, ular-ular heeh. lainnya. Eee, Dalam minimal produksi konten juga kan ada edukasi. Ya, Misalnya penyelamatan, satwa-satwa yang masuk ke kebun warga, masuk ke plafon rumah, ya, masuk kepada, eee, dapur rumah, ya ya. kan, kandang ayam. Nah, itu gimana Amar, memastikan bahwa di rumah atau di kebun itu memang ada ular, karena kan taunya informasi dulu kan, Iya. jenisnya apa. Nah, berapa lama Amar akan berangkat, ke lokasi sejak Amar ditelepon atau diminta warga untuk melakukan penyelamatan ular gitu? Tergantung jarak, Bang, Tergantung jarak? Ya, tergantung jarak di mana posisi, yang ngelapor ini kan. oke, Kalau misal sekitar Pekanbaru masih deket gitu kan, bisa langsung? bisa langsung. Oke. Kalau misal di Pelalawan kan Amar harus mastiin nih, Ya, itu apa, yang iya, mau ditangkap tuh apa. Kalau iya, misalnya contoh kayak ular piton yang iya, gede kemarin ya, iya, bener, itu posisinya kayak gimana. iya, Oke, Amar targetin sebelum malam harus sudah sampai di sana. oke, Ya udah pokoknya Amar telepon terus, pantau jangan ular tuh jangan diganggu kalau misalnya pengen dipindahin dari situ. oke, Pantau terus jangan diganggu, udah Amar sampai sana, udah tinggal evakuasi. evakuasi ya. Heeh, Berarti kalau Pekanbaru masih bisa langsung ya? Pernah masih Mar, bisa. lagi ngedit-ngedit konten kemudian langsung berangkat ke lokasi? Belum lagi Ngedit, produksi video nih di laptop, kemudian dapat telepon, lagi informasinya akurat, pernah langsung jalan? lagi ngedit nggak, cuma pas lagi ada acara aja. Lagi ada acara Lagi ada langsung acara di jalan? luar, telepon, Amar pastiin lagi, berangkat langsung. Nah, saya masih ingat video yang salah satu menyelamatkan ular itu ada di Pekanbaru, ular piton kalau nggak salah daerah Panam ya, di Purwodadi apa Ciptakarya ya. Ya, Ya yang 6 meter ya, nggak 5 nyampe enggak nggak 4 nyampe meter, sekitar 4 4 meter, cuma badan 4 meter badannya gede banget, piton ya. piton. Nah, itu ada di belakang kebun warga sampai berjam-jam mencarinya ya, Ya sampai ada sejam lebih baru ketemu ya. baru ketemu. Karena Oke, lantaran ularnya gede, ya. ya udah masih bisa. Mar, gimana Mar, memeriksa, mencari ular-ular yang ada di laporan warga? Karena ketika laporan masuk, bisa saja ular itu berada di posisi pertama, Heeh, kemudian saat Amar pindah di Amar datang posisi dia pindah oh ya gitu, kedua. heeh. Nah, ciri-ciri ular nginap itu gimana sih? Dia bergesernya gitu seperti apa Amar? Kita Pasti Amar pengalaman kita tuh. tengok dulu, Bang, kalau Ya, misalnya di kebun, ya, ular king cobra, ya, ya kita lihat dulu kebun itu segede apa. oke. Misal nampaknya di titik A, Ah, ya, terus pas Amar sampai sana ular udah gak ada, ya ya, Amar tengok kebun itu segede apa. ya, Kalau misalnya 2 hektar, hektar, udah biarin. Kalau misalnya rimbun banget ya, ya. itu nggak akan bisa, Nggak akan ketemu? nggak akan ketemu. Oke, Kecuali nggak nyampe sehektar ya, tapi, semaknya tuh masih bisa dilewatin. dilewati. Itu bisa, Oke. bisa dicari, dibuat berisik sama masuk di toko-toko pakai kayu, pasti dia keluar tuh. Oke, Kalau misalnya ular king biasa cobra, titik-titiknya itu apakah di bawah kayu, di bawah batang pohon, apakah di bawah lubang tanah itu, pengalaman Amar biasanya kemana? Pasti Amar tahu, ular itu sukanya kemana? macem-macem, Bang. Macam Kadang langsung ada yang di bawah batang kayu, oke, ada yang masuk ke lubang, ada yang oke, semaknya lebih lebih rimbun, ada iya, kayak gitu. iya. Kalau penyelamatan ular dari yang masuk ke kebun atau ke rumah warga, itu free Amar? Iya, Apakah Amar pernah Amar dikasih Amar itu? nggak mau dibayar. Nggak dibayar? Nggak mau dibayar. Sejauh apapun kayak kemarin ke Bengkalis tuh, Iya, ular king cobra, Amar nggak mau iya. dibayar, Bengkalis jauh ya? lumayan. Bawa kendaraan Pakai motor mobil sana, motor ya? pakai motor. Oke, 24 jam 24 jam. Amar di situ. Itu Nginep rumah itu nginep rumah rumah warga? iya, itu Oh, rumah dikosongin, Bang. belum nikah waktu itu?
belum. Bebas lah ya melasak ya? Iya, Eee, itu rumah dikosongin karena ada oke ular itu. Satu oke. dapat, tinggal satu lagi. Oh berarti 2. 2 dia sepasang. Berarti penghuni rumah keluar semua? Keluar semua itu di sekitar situ Ya, dikosongin semuanya, ngungsilah gitu, ular king cobra? ular king cobra. Oh Jadi yang dapat betinanya, itu kalau kena jantannya ya. masih di sekitar situ, cuma sering ngintip. Jadi mah tungguin Oke. dia kan, tungguin dari jarak sekitar 20 meteran lah baru tungguin. Mungkin mereka lagi bulan madu ular itu? Iya lagi musim Dua kawin musim kemarin. kawin memang ya? Iya Berarti memang Amar tahu, di mana ular itu musim kawin ya? iya tahu. Oh, Jadi 24 jam tuh dari pagi ke malam ke pagi lagi, iya udah duduk situ nanti iya. Nah kan muter-muter gitu. berarti Amar juga tahu dong berapa daya jelajah ular itu kira-kira satu hari itu berapa daya jelajahnya ya kan? Apa kira 4 jam berapa daya jelajahnya? Nggak Kira-kira bisa tahu nggak? Nggak bisa juga? nggak bisa diprediksi Nggak bisa nggak bisa diprediksi? diprediksi. Ya ular kalau udah kadang udah jalan, Iya. ya bisa aja dia jalan terus, bisa aja dia jalan bentar habis itu sembunyi, Oke. Iya. nggak bisa diprediksi. Kalau waktu kuliah kan di Fakultas Kehutanan, kita tahu kampus Lancang Kuning kan juga, Ya, rimbun ya, kampusnya mhm, hijau, ada arboretum, ada danau lah, kita ya. biasa nyebutnya danau, kemudian ada labor Fakultas Kehutanan Heeh, yang banyak pohonnya, iya. ya kan. Pernah nyelamatin di Lancang Kuning? Dulu sering, Dulu waktu masih mahasiswa? masih mahasiswa iya, Iya, udah wisuda iya juga. iya juga sering ya, Kemarin malah ular king cobra lagi, masuk ke fakultas kehutanan, oh buset nih kehutanan. ularnya dah, lumayan tuh, Jantan, betina? kemarin sih kayaknya betina. Oke. Kita beralih ke apa, Amar, ini tentang king cobra. Ini salah satu ular berbisa yang paling berbahaya di dunia, memang diakui. Eee, ketika kena patok itu dalam tempo 15 menit bisa lewat ya, Amar, ya? Kalau Terlambat penanganan ya? badan orang tuh sehat tanpa pertolongan sejam masih bisa hidup. Masih sejam Masih hidup. bisa hidup dalam arti ya dia udah sengsara sebenarnya, Oke, sengsara. Kritis gitu ya? udah kritis. Dalam ketika kena patok king cobra dalam tempo 15 menit kalau tidak dibawa ke rumah sakit, bisa nyawa menghilang. Kita Iya, tahu sering banyak kejadian ya, banyak banget. kejadian yang coba-coba demi, video viral pamer ternyata kena patok king cobra di kepalanya, kemudian ada sempat juga dulu yang barusan asistennya Mas Panji ya, sempat di berita Sebenarnya ya. bukan asisten, bukan. Jadi si almarhum ini dulu, kerja di tempatnya Panji itu sebagai Oh, kiper atau yang melihara, ngerawat ular-ularnya oke Panji. oke, Jadi merawat, bukan asisten. Jadi oke setelah dari situ, itu dia udah nggak situ lagi. oke. Jadi pas kena Berarti gigit itu sempat dia nggak situ kenal lagi. Amar sama itu, yang Kenal, kemarin? Ya saya kenal. sempat baca beritanya di beberapa media nasional, menjadi, eee, topik bacaan ya, banyak yang membaca. Nah, Mar, apa yang harus kita ketahui atau masyarakat ketahui tentang king cobra ini? Kasih, apa, saran ke masyarakat, apakah ada king cobra harus dibunuh atau langsung kita menjauh atau harus minta bantuan, misalnya bisa ke Amar, bisa ke petugas pemadam, karena king cobra ini dia suka juga masuk ke dapur-dapur rumah ya. Ya Bisa suka. jelasin, Mas? Ya kalau misalnya untuk masyarakat awam ya kalau misalnya ketemu ular king cobra tuh nggak usah dideketin lah, Gitu. nggak usah dideketin, nggak usah dibunuh, biarin aja. Namanya kalau misalnya di hutan, ya di Riau ini kan memang banyak ular Iya king cobra yang iya sering melintas di kebun sawit, iya di kebun karet. iya, Tapi betul. kalau, membuat sarang untuk telurnya memang hampir 100% itu di kebun karet, Iya ya. Jadi tidak dipungkirin kalau ada ular di situ, iya karena hutan di Riau ini tinggal berapa sih? iya. Berarti petani-petani sawit, petani karet memang antisipasi itu ya? Antisipasi itu. Oke. Sebenarnya kalau misalnya sama-sama misalnya nih ada ular king cobra lagi ngeramin telur, Iya terus kita lewat, kita nggak nampak, dia iya. nggak bakalan gigit, Nggak bakalan gigit? nggak bakal gigit Dari kita. mana Amar tahu itu? Ya memang udah begitu. Memang begitu? Iya, Oke. dia nggak bakal gigit. Ya Kadang sebelum orang ini sampai di dekat king cobra itu, ya kan berisik di kebun ya tuh ya, ya kena daun-daun, itu ya. udah king cobranya udah menghindar dulu. Tapi nanti Gitu dia ya. balik lagi ke Kalau sarangnya. masuk di rumah, di dapur, biasa ke dapur tuh kan dekat-dekat kandang ayam ada Heeh. suka ya, gimana Mas? Apa yang harus dilakukan? Tapi sih kebanyakan dibunuh ya, Rata-rata ya? rata-rata dibunuh karena nggak tahu cara nangkapnya, Oh iyalah berisiko besar ya? resikonya gede. Oke. Tapi ya bisa aja diusir, Diusir ya? diusir bisa, tapi pakai alat bisa, alat yang paling gampang tuh kalau misalnya ada ular masuk ke rumah tuh ya pakai pipa, Pipa? dimasukin tali,
Terus Oke. di ujung pipanya tuh talinya tuh kayak bulat gitu loh, Oh, kayak pengunci gitu, kayak jerat, ngunci. kayak Jadi jerat? iya, Mmm, ya. di atas di tang itu tinggal kita tarik gitu. Oh, iya iya, Itu pernah lihat. alat paling gampang banget kalau Sederhana ya? misalnya sederhana banget. Tidak perlu beli alat ular Grip itu stick ya? itu, itu Grim stick, mahal, mahal mahal ya? banget. Itu paling modal berapa, 10.000 kali, 10.000 ya? 15.000. Oke, Amar silahkan diminum. Aman Bang, aman aman. Aman, nggak puasa kan? Enggak. Oke, minum dulu ya, Minum dikit aus nih. minum sekarang Bang, jangan minum dulu. Saya ingat juga dulu tentang king cobra awal-awal Amar ini yang ada di kosnya di Rumbai, saya bawa. Kebetulan, bawa anak saya kaget king cobranya saya pikir, taringnya udah dicopot, ternyata masih ada taring dan dia, Amar sendiri berani mendekatkan tangan, bahkan kadang kepalanya pada jangkauan patok ular gitu. Mmm, Sebenarnya kalau king cobra ini, atau ular berbisa, itu jarak patok, untuk menggigit, untuk menyambar orang tuh berapa meter sih Amar? Biar kita, tahu juga berapa jarak menjauh supaya mmm, titik aman itu. beda-beda Bang. Kalau king cobra berapa meter katanya? Kalau king cobra untuk gigit ya, Ya, karena king cobra tuh dia kalau nyerang dia sambil jalan, sambil jalan. dia gigit tuh sambil jalan. Oke. Jadi ya sekitar 2 meter aman kita dari 2 meter ya, kurang aman? 2 meter ya dia jalan matok bisa 2 Oke, meter. berarti kita hindari jarak Tidak. titik aman kalau ketemu menjauh segera ya, Ya 3 pokoknya meter ya? king cobra tuh kalau Oke, dilawan dia maju Bang, maju, oke. dilawan dia maju tapi gertakan pertama. Ya ya, Gertakan pertama dia bakal maju, maju, setelah itu kabur. kabur. Kemudian kalau ular, apa namanya, Viper, bukan, yang ini, yang badannya kuning-kuning, tiung, orang yang bisa eee, biasanya nyebut ular tiung, kalau di Riau sih ular tiung bilangnya, orang cincin kuning ya, cincin emas. cincin emas Ini ya, baru cincin tadi emas. malam kena gigit. Ah, coba lihat lihat lihat, Nih, ini, iya nih, ini yang rahang bawah nih yang atas nih. kok nggak kritis marah? Ini tadi malam ini sengaja Mar gigitin ke tangan, tadi Gimana malam. rasanya digigit ular tiung itu, cincin emas? Ya tadi malam sih ya gatel lah Gatal, biasa, sempat demam nggak? enggak. Nggak ya? Oh, masih, safe ya? Karena orang di Riau ini taunya ular tiung itu atau cincin emas itu ular berbisa tinggi. Oh ya, saya tahu Ya, Mar, saya pikir kira iya juga gitu. dia padahal berbisa menengah, Bang. Oh menengah? Oke, Menengah berarti dalam arti jangan coba-coba kalau misalnya nanti eh, dapat gigit ke tangan enggak, rupanya lagi matilah, badan lagi nggak enak kan, enggak lah, lewat. saya dari kecil awalnya tahu itu ular cincin emas itu ular Nah, bisa tinggi karena suka di bambu dia. Bisa ya, diem berjam-jam nggak gerak gitu, iya dia suka ya, tidur di bambu. suka tidur di bambu ya. Coba lihat lagi. Saya pikir Amar punya bisa ular juga ya, penangkal dalam tubuhnya. Enggak, Eee, ular-ular yang sering kita jumpai yang jenis berbisa tinggi, apa aja selain king cobra? ular kobra Ular kobra, yang ular sendok tuh ya, ular ya kobra? ular Oke, sendok. apalagi? Itu yang sering banget masuk Dijumpai? rumah. Iya, masuk ke rumah, betul. Udah, itu aja sih. Itu harus dihindari? Pasti Ya ya? dihindari Kalau iya, pasti, kalau heeh. kobra itu, amannya berapa jam? Ular kobra? Ular sendok orang nyebutnya biasanya. Kalau digigit kobra, kalau misalnya dia kena gigit ya, Iya, kita tapi gigit. dia tahu caranya, Mmm, digigit diem aja, itu, sekitar 6 jam masih bisa, 6 jam, 6 jam titik aman ya? masih bisa. Bisa menyebabkan apa juga, Amar, kematian, hilang nyawa Kematian kalau kobra ya, kobra, bukan king pasti cobra? pasti, Bisa juga? bisa bisa. Oke. Sekalipun dia sembuh pasti cacat. Woi, ini kampus bukan Tadi masa mintanya bawa ular, ya udah bawa satu ini. Nggak apa-apa, ini jinak. ah, Ini jinak ini. Ini bal piton, bal piton ya? ya, ular, Aduh, Mar, dari Afrika, tapi albino. agak apa nih, Mar, lihat ular agak ngeri-ngeri, Heeh. walaupun, jinak, walaupun misalnya nggak berbisa. Tadi rencananya mau bawa ular tiung ke sini. Jangan jangan, cincin emas, memang cincin Ya, emas tuh bodinya mulus, kilat, bersih ya, iya, bikin mengkilat bagus mengkilat. kuningnya itu Iya, cincin apalagi emas. kena cahaya kilat banget Iya, dia. sama badannya yang hitam ya, hitam Mhm. legam ya, memang kalau menarik, cincin emas jangan sampai karena bagusnya, "Oh kita ambil lah," udah Nggak usah lah, jangan, biarin resiko. aja. Kemudian, juga ada banyak video yang saya perhatikan Ammar ini yang, betul-betul viral, bahkan dari video penyelamatan itu kemudian dikutip berbagai media nasional menjadi bahan pemberitaan adalah video ular piton sepasang yang berada di dalam Kayu, kayu yang ada di Pelelawan. Kira-kira itu panjangnya sekitar di atas 7 meter kayaknya.
Bisa cerita Amar terkait ular yang berada di dalam pohon itu? Itu nggak sepasang, Enggak sepasang? enggak. Oke. Itu betina semua. Oh, betina semua? Betina semua dan sama-sama lagi ngeramin telur. Telur, oke. Jantannya ke mana? Jantannya nggak ada di situ. Nggak ketemu? Enggak. Sempat, keliling cari? Nggak bakalan bisa. Oke. Bisa ceritain itu ular di dalam batang pohon lapuk itu segede ini tuh? Itu kan awalnya itu mau di-staking ya, alat berat Oke, ya, mau ya, jadi kebun sawit. Jadi di warga orang situ yang mau stake itu ya. naik ke atas kayu. Oke. Kayu itu kan gede banget Iya tuh, besar tuh segini tuh, segini. lebih lebih Tuh. lebih. Jadi ada lobang kan, Iya, ditengok, "Oh, ada ular," difoto, dikirim ke kamar, "Mar, kirim. ini ada ular besar, Ya. mau coba nangkap nggak?" Dia tahu besar itu dari mana? Bisa aja kan, Dia karena badannya dekat. cuma cuma nampak bagian atasnya aja, Oke, nampak bagian atas jadi dibilangnya besar. ya, "Besarnya seberapa, Bang?" Dipastiin, "Bang, besar iya. nih, Mar," katanya. Ya udahlah Mar, Amar waktu itu belum tahu paling paling Amar besarannya? ngira paling, alah 4 meter, 5 meter Iya, gitu, iya, mah kecil nih. iya, Ya udah, Amar iya, berangkat ke sana iya, kan. iya, Kebetulan sampai sana mau sore, iya, iya, mau sore. Jadi iya, tengok rame, Bang, yang iya. ikut rame, 200 orang ada? nggak nyampe. 100 lah ya di kebun Hari itu, hari pertama tuh adalah beberapa orang gitu nengok. Amar nengok. tengok, buset, ternyata memang besar banget. Memang besar banget Besar ya? banget dan Amar pastiin lagi. Terus Amar tengok di ujung, Iya, orang itu bilang, "Mar, ini ada lagi nih. iya, Ini satu ular Bang," katanya, "ini 2 nih," katanya. Amar nggak yakin kan, jadi iya, berdebat sama orang tuh, "Ini 2 karena itu gede banget iya, Bang, iya, iya, gede, takutnya dia melingkar di sini, badannya mancung ke sana kan." iya, betul. Jadi dipastiin lagi memang bener ularnya 2, Berapa meter Amar di itu? hampir 8 meter Di ada atas kayaknya itu, 8 ya? 8 meter 8 meter, Dua-duanya di hampir 8 meter? sama-sama gede, Buset 8 meter gede. ada itu. Eh, Ya iya, telurnya itu berapa butir kemarin tuh? Ada 50? lebih, Lebih? satu induk tuh telurnya kalau misalnya nggak ada yang pecah yang main ya, Iya, ada 100 lebih, 100 butir telur? 100 telur ular. Berarti pernah minum teh telur ular? Belum, telur bebek paling, Oh, telur ayam, belum nyoba sih telur belum ular, nyoba? belum nyoba, Makan telur ular belum pernah coba? belum pernah, Memang belum pernah? belum. Tapi kalau makan daging ular pernah, Weis, daging ular? daging ular, daging labi-labi pernah. Enak kayak ayam nggak? Kok pas baru digoreng, cuma digoreng aja enak kriuk, tapi setelah berapa menit itu pasti alot, karena cuma digoreng aja. Itu ular kobra kemarin. Aduh, Amarnya aneh-aneh aja, tapi memang, luar biasa pekerjaannya dalam penyelamatan membantu masyarakat. Ada satu yang menarik, ternyata Amar juga diminta dan bekerja sama dengan BKSDA Riau dalam penyelamatan dan melepaskan satwa, ular piton. Itu bisa di mana? Bisa ceritain nggak di awal-awal bisa collab bareng dengan, BKSDA gitu? Saya Ya, lihat ada videonya itu. iya kan nggak mungkin lah Amar masuk ke hutan konservasi tanpa Oke. izin Oh, kan. berarti minta izin juga ya, suwon Izin, ya? pasti izin sama Suwon teman-teman gitu ya, sana suwon, juga. ya. Jadi ya udah Amar juga butuh, Mhm. armada buat ke sana gitu, Oke, karena yang dibawa mau dilepasin ini oke. bukan sesuatu yang kecil, Iya, gede gede. banget. Ternyata Jadi dilepasin di Kampar ya? di hutan Kampar. Oh, Salo ya? Nggak tahu nama Nggak tahu daerahnya, juga ya, nggak nggak tahu. tahu daerah. Pokoknya Dirahasiain ya? jauh banget Jauh pokoknya, lah ya? jauh. Iya, saya lihat memang kayak bukit-bukitan gitu ya? Ya pokoknya daerah bukit, Kampar Mhm. daerah bukit sana. Jadi di Dah sana tuh ada sih kayak illegal logging, jadi biar aja ular makan yang illegal logging tuh biarin aja nggak apa-apa sih. Karena dia ngerusak hutan kan. iya, iya. Terus Amar, mengenai ini apa namanya, eee, sering masuk ke hutan, Heeh, ada di Pelalawan, Bengkalis, Siak, di Kuansing, ya mhm, kan. Saat masuk masuk ke dalam hutan itu, tentu kan ada keberanian, pengalaman, dan iya, ilmu ilmu teori juga. heeh. Selama di kuliah di Fakultas Kehutanan itu kan, dapat juga nggak, diterapkan nggak ilmu-ilmu di Fakultas Kehutanan kemudian dibawa ke praktek nyata di lapangan itu? Aku jujur Bang, aku kuliah di kehutanan, aku jenis-jenis tumbuhan itu nggak banyak yang Nggak ngerti? nggak ngerti Oke. sama sekali. Misalnya ke hutan nih, ini pohon apa, Iya, aku nggak tahu, nggak apa ya, nggak nggak tahu. memang Jadi minatnya beda ya? iya, jadi sebelum masuk di kehutanan tuh, aku udah tahu ap tentang Jenis-jenis dunia reptil di hutan tuh aku udah oke, tahu. ya. Jadi Karena masuk bergabung di komunitas reptil ya, sejak ya memang, SMP, SMA gitu ya? iya, Oke. Berarti itu waktu itu udah di Jawa udah gabung itu ya? di Jawa udah. Oke. Oke Amar,
terakhir penutup saya ingin, saya dapat informasi sebagai penutup kita bahwa Ammar juga beberapa kali kena gigit ular dan bahkan, jarinya sempat sempong, boleh tunjukin, Mar? Nah itu dia, gigit di saat usia SMP ya, SMP ya pas mau ujian nasional. ujian nasional Ujian nasional aku di Perban. di Perban. Oke. Oke, kawan-kawan, sobat muda Unilag, itu saja dari cerita, alumni Unilag, yang fokus dan konsen pada, menjadi YouTuber dan konten kreator pada bidang satwa liar khususnya reptil. Tentu kita dengar tadi ada banyak, tips ya untuk menjadi konten kreator. Pertama adalah tekad, semangat, pengalaman, kemudian, keberanian ya, Keberanian, kemudian jangan jangan putus asa, kan jangan banyak yang putus asa oh iya duluan. iya. Padahal Ammar tadinya tidak, mengejar, cuan ya, Enggak enggak awalnya itu enggak ya ada. memang bukan mengejar Iya. cuan, dan sering upload yang Ammar ya, sering produksi ya Pokoknya konten? sering rajin upload gitu, jangan Oke. mikir, dapat duit itu nggak bakal berkembang. Oke, berarti Duit jangan itu itu hanya tujuan. bonus, udah. Oke. Nah, itu benar tuh kata Amar, tipsnya dari dia sebagai konten kreator YouTuber yang pada saat ini subscriber-nya sudah lebih dari 400.000 dan penghasilannya sebulan, dapat informasi saya bisik-bisik, dari Kapan beberapa pula teman misi-misinya. sekitar 500 juta sebulan. Wow! Demikian kawan-kawan sobat muda Unilag, apakah benar, sampai 500 juta sebulan? Kita lihat saja dari stylenya Akmar, dia memang, sederhana namun dia saya tahu, informasi bisik-bisiknya 500 juta sebulan, tapi dia tetap orang yang humble, sosial dan sederhana. Sampai jumpa Amar, sukses selalu Siap dalam siap membuat konten, terlebih siap edukasi dan membantu masyarakat dalam siap. penyelamatan dunia satwa. Terima kasih sobat muda Unilag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.